Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum saya membawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu ini menyampaikan renungan, biarlah memberkati banyak orang yang menontonnya renungan ini dan mendengarnya. Biarlah dapat mengerti dan juga Tuhan Roh Kudus pembantu buat yang menontonnya melalui renungan pagi hari ini. Kami silakan ke dalam Tuhan Yang Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya membawa renungan dengan tema ketundukan diri adalah kunci. Kata dasar tunduk, kamus bahasa Indonesia itu artinya menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan dan ke bawah, melengkung ke bawah. Nah, ini biasanya cara hormat dari negara Jepang yang saya tahu. Untuk kedua, tunduk bahasa Inggrisnya adalah submit, yang artinya memenuhi, mengikuti, tunduk, patuh, menurut. Nah, kata tunduk bahasa Yunani ya, itu adalah hupotasso atau hipotasso, yang artinya merendahkan diri, taat, atau patuh. Hipotasso digunakan dalam perjanjian baru, misalkan ya di Efesus 5 ayat 22 sampai 33, ini saya rangkumin, itu Paulus memerintahkan istri untuk menundukkan diri kepada suami. Artinya, istri harus memberikan tempat utama kepada suami dalam segala urusan keluarga. Ini buat yang sudah berkeluarga. Ada lagi contoh yang lain, Efesus 5 ayat 21, tunduklah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Allah. Contoh ayat berikutnya, Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Contoh dari Tuhan Yesus sendiri adalah menyempurnakan sempurna penundukan diri yang menuruti kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Penundukan kepada otoritas juga di dalam sebuah gereja itu kepada para pemimpin, gembala, atau dari pemimpin-pemimpin yang lain di dalam sebuah gereja. Nah, di luar gereja sehari-hari itu pun sebagai warga negara kita juga tunduk untuk membayar pajak. Kalau buat orang yang mempunyai kendaraan juga mematuhi tunduk peraturan dalam lalu lintas. Nah, dari semua contoh-contoh ini yang dari beberapa ayat yang saya simpulkan adalah pentingnya penundukan diri adalah kunci untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan hikmat, dan mengalami pertumbuhan rohani. Biarlah renungan pada pagi hari ini yang saya jabarkan dan beberapa ayat contoh-contoh yang saya dapat ini saya bagikan kepada saudara. Biarlah renungan pagi hari ini dapat memberkati buat khususnya Happy Sword Family yang bisa belajar terus dalam ketundukan, penundukan diri, terutama penundukan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah renungan dengan tema penundukan diri, biarlah kami belajar terus Tuhan, supaya taat juga Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hamba serahkan renungan pada pagi hari ini ke dalam Tuhan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan, selamat pagi.